Satria Kumbara, ex-marinir yang menjadi tentara bayaran Rusia terluka parah usai diserang drone dan mortir Ukraina. Satria Kumbara menjadi garda terdepan pasukan Rusia untuk berperang dengan Ukraina. Dan saat ini Satria Kumbara dalam kondisi parah usai diserang drone dan mortir Ukraina. Dalam video tersebut kondisi kepala Satria dibalut dengan perban karena terluka. Selain itu Satria Kumbara juga mengucapkan Dirgahayu ke-80 untuk Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Satgas Ops Damai Kartens tangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personel Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Wea, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Wea berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Wea, dan Melianus Mirip. Satgas Operasi Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Wea, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Wea diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Wea merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3D Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri serta perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayahnya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jumat terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaku dicecar 49 pertanyaan, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Rismon Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon diminta keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismon akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Ismailia Rizky Solehudin dan Ade Supriyatna iNews melaporkan.
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ova Emilia menegaskan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat dirinya wisuda 19 November 85. Sejak saat itu dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Ya, sementara itu Rektor UGM Ova Emilia juga menegaskan hanya Joko Widodo sendirilah yang bisa membuktikan keaslian ijazahnya kepada publik. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi, Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk. Jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM memastikan jika Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo. Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal, Sigit menjawab hal itu akibat lupa. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali, ya, betul ya, Pak? Betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmujo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 27 pemain untuk 2 laga bertajuk FIFA Matchday yang digelar September mendatang. Di bawah Mister Gawang tidak ada nama Martin Paes karena cedera. Emil Audero pun menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Sementara itu Justin Hamdan, Jay Ezes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di lini tengah, Kluivert membawa Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Choon, Tom Hae, Marcelino Ferdinand, dan yang terakhir, gelandang Persib Bandung Mark Klok yang sempat absen dari skuad Garuda.
Di posisi sayap ada pemain Buriram United Shane Patinama dan Sandy Walsh ditemani pemain Pek Zwolle Eleanor Reinders. Sementara Kevin Dix yang sempat cedera saat DFB Pokal tetap masuk dalam daftar panggil. Selain itu nama pemain inti seperti Dean James hingga Calvin Verdong juga masuk dalam daftar skuad. Di posisi penyerang tidak ada nama Oli Romeni akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United di Piala Presiden. Sedangkan Rafael Struijk tidak dipanggil Kluivert. Lini serang Garuda diisi nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Ragnar Oratmangun yang sempat absen akibat cedera juga masuk dalam daftar skuad ini. Selain itu, ada nama Yakob Sayuri dan Beckham Putra. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. 3 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan melawan Lebanon. 2 laga FIFA Matchday ini akan menjadi persiapan bagi Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita ke informasi internasional. Pemirsa, kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv. Suara sirene pun bergaung di penjuru kota Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Suara sirene pun bergaung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Militer Israel mengatakan rudal yang diluncurkan dari Yaman kemungkinan besar hancur di udara setelah sirene serangan udara berbunyi di beberapa wilayah di Israel. Meski demikian, sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat Tel Aviv saat sirene dibunyikan. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya melakukan 3 operasi terhadap Israel, termasuk menembakkan rudal balistik ke Bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hypersonic Palestine II. Sementara 2 lainnya menargetkan militer dan target vital di wilayah Ashkelon dan Jaffa. Selama serangan pada Jumat malam, sistem pertahanan udara Israel melakukan beberapa upaya untuk mencegat rudal tersebut. Sementara tidak ada korban luka yang dilaporkan akibat serangan udara dari Yaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan ini disampaikan meski banyak keluarga Sandra justru menolak operasi militer itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan itu menuai sorotan mengingat banyak keluarga Sandra justru menolak langkah militer tersebut. Well, not all of them, and you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff, but if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. Israel kini mendorong percepatan penguasaan kota Gaza meski kecaman internasional terus menguat. Sementara itu kondisi kemanusiaan di lapangan memburuk drastis. Laporan PBB mengklasifikasikan krisis pangan di kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Artinya, setidaknya 500 juta warga Gaza terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, bahkan kematian. Namun Israel menolak temuan itu. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada kelaparan di Gaza dan menuding laporan tersebut bersumber dari kebohongan Hamas. Namun di tengah klaim tersebut, penderitaan warga Gaza terus berlangsung, sementara upaya penyelesaian politik masih jauh dari harapan. Peristiwa langka terjadi saat 2.000 lebih paus terlihat berenang bersamaan di tepi pantai. Kejadian tersebut menarik perhatian warga setempat hingga wisatawan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjino Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pantai di Puerto Madryn, Argentina menjadi pusat perhatian saat sekelompok mamalia laut berukuran raksasa berkumpul di tepi pantai.
Paus berbobot puluhan ton ini tidak takut mendekat dan beraktivitas di tepi pantai. Kehadiran lebih dari 2.100 paus berkumpul di lokasi yang sama ini menurut ahli setempat sebagai fenomena langka dan sebagai rekor terbanyak yang pernah tercatat. Paus ini bahkan berenang di sekitar turis maupun warga yang sedang bermain kayak. Realizamos el primer censo de la temporada de ballena franca y nos encontramos con que tenemos un récord histórico con 2.110 animales contabilizados entre el río Chubut y Puerto Lobos a lo largo de 620 kilómetros de costa. Este número es mayor que el máximo que tuvimos.